Assalamualaikum pembelajar semua, bertemu lagi dengan saya, Heriono Lalu, dalam pokok bahasan Praktek dan Dokumentasi Perancangan Proses. Pada video kali ini, kita akan mengevaluasi rumusan metode mata kuliah ini berdasarkan prinsip dalam design science. Setelah mengikuti materi ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan metode perancangan proses pada mata kuliah ini. Terdapat 7 prinsip dalam design science seperti ditunjukkan pada slide berikut. Pertama, yaitu design artifact. Kedua, yaitu problem relevance. Ketiga, yaitu design evaluation. Keempat, yaitu research contribution. Kelima, yaitu research rigor. Keenam, design as search process. Dan ketujuh, yaitu communication of research. Rumusan metode perancangan proses yang kita gunakan adalah metode yang dikembangkan secara internal dalam mata kuliah ini. Kita akan melihat apakah rumusan metode perancangan proses tersebut telah memenuhi 7 prinsip dalam design science. Jika ketujuh prinsip tersebut dipenuhi, maka metode perancangan proses yang telah dirumuskan dapat kita gunakan sebagai acuan dalam merancang proses. Prinsip pertama adalah design artifact, yang berarti desain harus menghasilkan artifak, baik berupa konstruk, metode, model, atau instansiasi. Metode perancangan proses adalah salah satu artifak berbentuk metode. Jadi, prinsip ini terpenuhi. Prinsip kedua adalah problem relevance, yang berarti bahwa metode yang dirancang harus bersumber dari permasalahan. Pada pokok bahasan pertama dalam chapter 4 tentang perancangan proses, telah dijelaskan latar belakang mengembangkan metode perancangan proses, yaitu untuk mengisi gap. Prinsip ketiga adalah design evaluation, yang berarti bahwa rancangan metode harus dievaluasi. Video ini dengan sendirinya merupakan penjelasan tentang evaluasi metode perancangan proses yang digunakan pada mata kuliah ini. Dengan demikian, maka prinsip ketiga tentang design evaluation terpenuhi. Prinsip keempat adalah research contribution, yang berarti bahwa metode adalah metode yang baru atau novelty. Metode ini adalah metode usulan, yaitu usulan baru yang dikembangkan dari 5 metode referensi, seperti dijelaskan pada pokok bahasan kedua chapter 4 tentang perancangan proses. Dengan demikian, maka prinsip keempat tentang research contribution terpenuhi. Prinsip kelima adalah research rigor, yang berarti proses pengembangan harus melalui tahapan-tahapan terstruktur. Seperti telah dijelaskan pada pokok bahasan pengembangan metode perancangan proses pada chapter 4, pengembangan metode menggunakan pola pikir yang dituangkan dalam template pengembangan metode dan dilakukan secara terstruktur melalui analisis dan sintesis. Dengan demikian, maka prinsip kelima ini terpenuhi. Prinsip keenam adalah design as search process, yang berarti upaya menemukan metode terbaik. Pengembangan metode perancangan proses dilakukan dengan menggunakan 5 referensi dalam disiplin teknik industri, sistem informasi, engineering design, BPM, dan problem solving. Dengan demikian, maka prinsip keenam terpenuhi. Prinsip ketujuh adalah communication of research, yang berarti metode hasil perancangan harus didokumentasikan dan diseminasikan. Memasukkan materi ini sebagai materi perkuliahan merupakan sebuah dokumentasi dan seminasi, dan ke depan akan ada proses publikasi. Dengan demikian, maka prinsip ketujuh ini terpenuhi. Dari keseluruhan penjelasan dan evaluasi yang dilakukan, disimpulkan bahwa seluruh prinsip dalam design science telah terpenuhi.
Dengan demikian, kita dapat menggunakan metode perancangan proses dalam mata kuliah ini. Demikian video kali ini, kita lanjutkan materi tentang praktik